Selamat pagi anak ibu semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya luar biasa dan sehat-sehat semua. Nah, pada pagi hari ini untuk memulai pelajaran, ibu minta untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ayo, silakan maju. Ya, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk ketua kelasnya. Oke, pada kali ini ibu akan membahas materi tentang masa praaksara. Tetapi sebelum membahas materi itu, ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir di kelas ini. Oke, ibu absen ya semuanya. Mulai dari Vino, hadir. Viola, hadir. Jessica, hadir. Gabriel, hadir. Berarti sini semua hadir semua ya, nggak ada yang nggak hadir. Nah, sekarang ibu mau menjelaskan materi kita praaksara. Nah, pada materi sebelumnya, apakah semua anak murid ibu tahu kita membahas tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Silakan tunjuk tangannya. Oh iya, ayo Jessica, apa? Iya, tentang kehidupan manusia purba. Nah, di sini sebelumnya itu masih ada sangkut pautnya. Belum lebih jelas lagi tentang masa praaksara kan? Pasti di sini belum paham betul tentang apa itu masa praaksara. Nah, jadi di sini ibu akan membahas alat-alat yang digunakan pada masa praaksara itu. Nah, ibu membawa bahannya seperti ini. Nah, tetapi sebelum jauh kita membahas ini, jangan ribut dong yang di sana. Iya, perhatiin ibu lagi jelasin. Oke, kita yang pertama buka buku cetaknya, ada yang bawa semua? Iya, buku cetak sejarah kelas 10. Ada yang nggak bawa? Siapa? Ayo. Bawa semua? Oke, bawa semua. Pinter. Kita masuk halaman ke 28. Udah anak-anak? Sambil dilihat ya bukunya, perhatikan ibu sambil memahami materi ini. Jadi belajar sejarah tuh nggak ngebosenin. Kalian bisa mendengarkan ibu, dan ibu telah membawa bahannya, jadi nggak kayak gimana ibu alat serupi ini. Jadi kalian itu mengetahui bagaimana itu bentuknya dan apa sih fungsinya ibu, kayak gitu. Nah, pada halaman 28 ini kita judul kita kan zaman praaksara tuh. Di sini ayo ibu mau tunjuk ibu tunjuk atau kalian sendiri yang mau bilang apa itu masa praaksara? Ada yang mau? Kan kemarin kita udah bahas sebagian. Ya, ayo Gabriel apa? Iya, apa? Benar. Masa praaksara itu adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan, atau bisa disebut juga dengan, ya Viola, apa? Masa apa? Iya, masa Nirleka. Ada yang tahu apa itu arti Nirleka? Belum tahu bu. Iya, ibu belum jelasinnya. Nirleka itu adalah artinya nir, yang artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan. Berarti Nirleka apa anak-anak? Iya, tidak ada tulisan, sama seperti pengertian praaksara tadi. Nah, setelah itu lalu kapan ibu masa praaksara dimulai? Ada yang tahu kapan ya masa praaksara itu dimulai? Ibu jelasin ya. Nah, meskipun belum diketahui secara pasti ya, dan belum bisa dibuktikan, kan orang zaman dulu kan udah itu praaksara kan udah lama banget. Nah, jadi namun yang pasti masa praaksara dimulai sejak manusia purba mulai terdapat di muka bumi. Udah tahu kan manusia purba itu gimana bentuknya? Bentuknya
bermacam-macam, bukan satu jenis saja. Nah, saat ini pada zaman Quarter mulai muncul tanda-tanda adanya kehidupan manusia purba. Nah, pada zaman itulah manusia purba mulai ada. Mulai dia kehidupannya, nanti ibu jelasin lagi. Terus sampai dia menggunakan alat-alat untuk mencukupi kebutuhannya, keluarganya. Kalau cowok dia kan nyari untuk makanan tuh, nombak ikan kan, terus berburu hewan. Kalau yang cewek itu nanti tugasnya di rumah jaga anaknya pada saat itu. Nah, zaman Quarter ini tapi dibagi menjadi dua. Yang pertama masa Pleistocene, yang artinya awal kehidupan manusia. Itu tadi. Nah, yang kedua masa Holocene. Masa Holocene itu awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai nenek moyang manusia zaman sekarang. Nah, kita ini zaman modern. Nah, itu berarti nenek moyang kita. Nah, sampai sini paham anak-anak? Berarti udah tahu kan bagaimana manusia purba itu dan masa praaksara itu kapan dimulai. Terus ada nggak sih di sini anak-anak yang pernah tanya sering kayak gini bilang, lalu ibu bagaimana sih cara hidup manusia purba pada saat itu? Nah, tadi kan sebelumnya udah ibu bilang kalau yang cowok bertugas ini, kalau yang cowok ini, cewek ini. Nah, jadi kalau manusia purba itu memiliki dua karakter khas dalam pola huniannya. Bisa kita lihat pada buku sejarah kelas 10 di halaman 29. Nah, apa Bu dua karakter khas itu? Yang pertama, mereka memilih tinggal dekat dengan sumber air. Kenapa dia Bu manusia purba itu tinggalnya di dekat air? Nah, karena air itu merupakan kebutuhan manusia yang amat sangat penting. Bukan manusia purba aja, kita aja sampai sekarang perlu nggak air? Ayo Viola, Vino, Jessica, Gabriel, kita sampai sekarang itu sangat perlu dengan air. Untuk mandi ya kan, ada lagi minum, iya banyak, untuk mencuci pakaian, semuanya kebutuhan kita itu sebagian besar memerlukan air. Nah, lalu pada saat itu manusia purba mulai dari segi kebutuhan jasmani dan juga hingga mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Pada saat itu manusia purba kan berpindah-pindah tempat. Ada yang tahu apa yang disebut manusia purba itu berpindah-pindah tempat? Nah, istilahnya itu nomaden. Iya. Nah, setelah itu ibu akan memilih yang kedua. Manusia purba itu lebih memilih hidup di alam terbuka. Kenapa ibu memilih di alam terbuka? Nah, karena pada zaman dahulu situs-situs purba di sepanjang aliran contohnya Bengawan Solo itu bukti daripada hunian-hunian manusia purba. Kayak gitu. Nah, kita sekarang ibu kan membawa media nih. Apa tuh Bu medianya? Nih, ibu bawa media tentang peninggalan pada saat itu. Manusia purba menggunakan apa ibu? Memburu hewan, mengupas kulitnya. Udah pernah belum kepikiran seperti itu? Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Nah, ibu membawa ini. Nanti anak-anak bisa satu-satu ibu gilirin ya gimana bentuknya. Oke, yang pertama ini disebut dengan flakus atau alat serpi bilah. Kalau susah bilang bahasa Inggrisnya, bilang bahasa Indonesianya aja. Alat serpi bilah. Ini seperti ini bentuknya. Ada juga yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ada juga yang kecil. Ada juga yang gede. Ini. Nah, lalu ibu untuk apa sih alat-alat seperti ini? Alat seperti ini ibu buka di PowerPoint ibu ya.
alat serpi ini digunakan untuk menguliti hewan nih. Contohnya yang ibu pegang ini dan juga ini. Gimana caranya? Nah, pada saat itu yang cowok kan berburu hewan. Ini pada zaman batu tua, iya, Paleolitikum. Nah, pada saat ini alat serpi ini digunakan untuk mengupas makanan, menguliti hewan. Bagaimana caranya ibu? Nih, ibu contohin. Ini misalnya kulit hewan ya. Tangan ibu ini contohnya kulit hewan. Dibayangin, misalnya ini hewan zaman dulu kala. Nah, setelah dia berburu, dia bawa tuh hewannya, masa perburuannya tadi, dibawanya, lalu di tempat itu dikuliti oleh sekelompok orang tadi, dikuliti. Nih, ini kan tajam nak, ujungnya ini tajam. Nih, ibu kasih contoh, tajam kan? Nah, oleh karena itu manusia purba sudah mengenal, maksud ibu mengenal alat bantu dari batu seperti ini. Nah, dikuliti, ini tajam. Jadi nanti hewan itu terkelupas kan kulitnya, baru dia panggang, dia bakar kayak gitu. Nah, lalu juga alat seperti ini digunakan untuk mencari umbi-umbian. Misalnya yang ini nih umbi-umbian. Umbi-umbian tuh dalam kan tanahnya kayak giniin, congkel. Pakai alat ini, alat serpih namanya, inget ya anak-anak ya. Nah, lalu apa ibu alat jadi inti dari alat ini? Intinya dari alat serpi ini, alat serpi bila yang utamanya untuk menunjang kehidupan sehari-hari manusia purba pada saat itu. Kenapa? Karena dia ingin mencari makan, lalu dia memakai alat bantuan seperti ini yang disebut flex atau alat serpi bila. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Berarti semua paham semua ya. Nanti ibu gilirin satu-satu, pegang gimana sih bentuk flex ini. Nih, ibu banyak nih. Nah, jadi sampai pelajaran ini tugasnya buat kesimpulannya apa yang ibu bahas pada materi pertemuan hari ini. Oke, selanjutnya hari ini ada maksud ibu pelajaran apa anak-anak? Oh, pelajaran bahasa Inggris. Ya udah, sampai sini dulu ya, ibu tutup. Terima kasih.